Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardira Putri Rahadi, kelas 11 MIPA 1, absen 6, akan membacakan naskah monolog yang berjudul Kasir Kita, karya Arifin C. Nur. Ruang tengah dari sebuah ruang yang cukup menyenangkan buat suatu keluarga yang tidak begitu rakus. Lumayan keadaannya, sebab lumayan pula penghasilan si pemiliknya. Sebagai seorang kasir di sebuah kantor dagang yang lumayan pula besarnya, kasir kita itu bernama Misbah Jazuli. Sandiwara ini ditulis khusus untuk latihan bermain, sebab itu sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dan sandiwara ini kita mulai pada suatu pagi. Mestinya pada suatu pagi itu, ia sudah duduk dekat kas registernya di kantornya. Tapi pagi itu ia masih berada di ruang tengahnya. Kelihatan lesu seperti wajahnya. Tas sudah dijinjingnya, dan dia sudah melangkah hendak pergi. Tapi urung lagi untuk kesekian kalinya. Dia bersiul sumbang untuk mengatasi kegelisahannya, tapi tak berhasil. Saudara-saudara yang terhormat, sungguh sayang sekali. Sandiwara yang saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ya, betapa tidak saudara, sangat susah. Diletakkan tas. Saya sangat susah sekali, sebab istri saya cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya jadi susah dan hampir gila. Sungguh mati saudara. Dia cantik sekali, sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik. Disengaja, sebab perempuan-perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa saudara. Bukan main cantiknya istri saya itu. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa itu istri saya sendiri. Saya berani sumpah. Dulu, sebelum dia menjadi istri saya, tatkala saya bertemu pandang pertama kalinya di suatu pesta, berkata saya dalam hati, maulah saya menyobek telinga kiri saya dan saya berikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu saat nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan Maha Pemurah. Kemauan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya suka akan surprise. Buktinya, meskipun telinga saya masih utuh, toh saya telah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun lebih. Aduh, cantiknya. Saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu masih sedemikian utuhnya. Cantik. Kata cantik pun tak dapat pula untuk menyebutkan keajaibannya. Cobalah, seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya. Biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda, lesu. Ya, saudara, kami telah bercerai 2 bulan lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang lelaki. Kalau saja amarah itu tak datang dalam kepala saya, tak mungkin saya akan sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib itu.
Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor. Sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Bau parfumnya, baunya 1000 bunga sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi, segar. Itu dia. Sebentar. Selama seminggu ini setiap pagi ia selalu menelpon, selalu menanyakan, "Sarapan apa kau, Mas?" Kemarin saya menjawab, "Nasi putih dengan goreng otak sapi." Pagi ini saya akan menjawab, "Misbah Jazuli di sini? Halo? Halo? Halo?" Salah sambung. Gila. Saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan saya sama sekali. Tiba-tiba, "Oh iya, jam berapa sekarang?" Tepat 8:15. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini atau datanglah ke kantor saya, PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja nama saya, Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu, meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Tidak, saudara. Saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jazuli. Tentu Pak Sukandar akan mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan, badan saya sedemikian lesunya, bukan? Tuhanku. Ya, Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya yang sedang ditimpa rasa penyesalan, dan saya takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Sekarang pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rujuk kembali? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap ia kembali tapi tidak. Saya tak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah. Dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian ini bukan saya, tapi dia. Dia yang salah. Sebab itu dia yang selayaknya minta maaf pada saya. Ya, dia harus minta maaf. Toh saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan sekalipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti, air muka disegarkan dengan sedikit senyum, dan suatu saat berpura-pura berpikir menimbangkan kecantikannya, dan kemudian pandang lagi, dan janganlah sesekali kasar. Wajah lembut seperti waktu kita berdoa, dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya, berarti lasso kita telah menjerat lehernya. Beres. Nah, saya cukup bermartabat, bukan? Dan lagi dia yang salah. Dia yang salah. Nah, saudara tentu sudah tahu tentang sifat saya. Saya sombong seperti umumnya laki-laki, dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak. Bukankah saya punya tampang tidak begitu jelek? Pasti istri saya. Saya telah mencium bau bedaknya. Demikian wanginya sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi.
apa yang sebaiknya yang saya katakan? Tidak. Saya harus tahu harga diri. Kalau dia kumaafkan, niscaya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu. Bangsat. Selama ini saya diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu, dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar betulnya tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besar perasaan saya. Suatu hari secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya. Dan apa yang saya dapati? Laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar? Tertawa-tawa. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Pasti dia. Miss Bajazuli di sini. Halo? Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya, saya Jazuli. Ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat kaki gemetar itu. Dengar dulu. Apa perempuan biadab? Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan, kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan, kau telah menyebabkan semuanya semakin berantakan dan membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya. Apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu, uang saya ludes, uang kantor ludes. Tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai betis saya. Setengah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor katut. Dan sejak itulah saya teringat istri saya. Saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambahan lagi, istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stok opname. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu yang lalu saya pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, "Manis, kau belum mengantuk." Wajahnya yang mentakjubkan itu menggeleng-geleng indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan saya berkata lagi, "Aku hanya membaca koran, Manis." Dan lalu ia berkata, "Aku akan menunggui kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai merpati jantan dan betina. Kuhulai rambutnya yang halus mulus itu, duh wanginya. Nyamannya lautan minyak wangi yang memisangkan dan membiusuk Apakah dia berkata seraya menengadah, "Mas?" Maka segera aku padamkan lampu di sini dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening, di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting-ranting. Tiba-tiba, saya baru saya telah menjadi penyiar cengeng untuk mengenang semua ini. Tidak. Laki-laki itu, sebentar, saya belum menelpon ke kantor, bukan? Sebentar. Halo, minta 1237 Utara. Halo? Saudara Anif? Kebetulan, ya. Ya, mungkin pula influenza. Yang pasti batuk dan pilek, saudara. Ya, saudara Anif. Saya akan merasa senang sekali kalau saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih. Ya? Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Apa dengan lelaki? Oh, tentu saja saya tidak boleh marah dong, saudara. Dia bukan istri saya. Ya.
Halo? Ya, jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Saya sakit. Ya, pilek. Terima kasih. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetan. Pokoknya saya marah. Cemburu kumat lagi, persetan. Saudara bisa mengira apa yang terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara. Saya hanya butuh satu barang. Saudara tahu, ya benar-benar saya hanya butuh pistol. Saya akan bunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidikan pistol itu di kening saya? Tidak. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor, saudara. Sebagai orang yang jujur dan jangan lupa, saya adalah orang ksatria dan sportif. Maka tentu saja secara jantan, saya akan menghadap dan menyerahkan diri kepada polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga dan heroik, "Pak, saya telah menembak Prono Citra dan Roro Mendut." Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Dan bukan tidak mungkin ia akan memberi saya segelas teh dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa. Lalu diadili. Ya, diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan kepada hakim? Kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat. Maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu, seperti saya pun tahu hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya, "Seumur hidup di Nusa Kambangan." Pikir saudara saya akan pingsan dan mendengar vonis macam itu? Tidak, saudara. Saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula sudah saya siap. Saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya, saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap. Dan seluruh warga bumi ini akan berkabung sebab telah berbuat salah menghukum seseorang yang tak bersalah, seperti saya. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-ngelus botaknya dan akan mengucurkan air mata sebab menyesal, dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Saya sudah berketetapan hati. Saya sudah siap betul-betul sekarang. Siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang. Saya belum punya pistol. Di mana saya bisa mendapatkannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam yang cukup padat seperti padatnya kertas petasan. Dahsyat letusannya. Saya ingat Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya insaf. Siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh, sebab saya kini percaya ada berbagai pembunuh di atas dunia ini. Ya, dan yang ada di hadapan saudara, ini bukan pembunuh sembarang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah jenis pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala. Persetan. Di mana pistol itu dapat saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika? Ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin. Sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum aku bekuk lehernya. Oh, betapa marah saya. Darah seperti akan meledakkan kepala saya. Betapa. Sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh pencemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal, Othello. Dia bangsa Moor, sedang saya bangsa Indonesia, namun sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Seperti seekor harimau, ya. Itu dia. Halo? Ya, di sini Jazuli. Kasir. Ada apa? Oh, maaf Pak Sukandar. Kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya. Ya. Ya Pak. Influenza. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Ya.
Saudara, dengarlah. Dia mengharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah Pak, ada pegawai baru. Siapa Pak? Istri saya Pak. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Besok. Setan, saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak, saya mesti membunuhnya. Saya akan menusukkan pisau singa betina. Ya, sebaiknya dengan pisau saja, pisau. Setan, sekarang pasti dia. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna. Apalagi? Jahanam, luar betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu. Mulutmu bau busuk. Aku bisa mati mendengar kata-katamu melewat telepon. Cari saja laki-laki lain yang berhidung besar. Penggoda bah, cari yang lain. Takkan seorang petualang? Jahanam, apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Oh ya, tadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk mematikan jantung mereka berdenyut. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh, sehingga hambarlah cerita ini. Tapi tak apa, toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya yang nista itu. Saya harus menelponnya. Kemana saya harus menelpon? Tidak. Lebih baik saya rancangkan dulu secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu, supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya, memang saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap dengan menyesal sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Halo, Jazuli di sini. Jazuli. Saya kira berdering telepon tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang kan? Mata saya betul-betul gelap. Telinga saya betul-betul pekak. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya sudah cukup masak mental saya sebagai seorang pembunuh. Tapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merancangkan pekerjaan dengan baik, pula seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saya masuki rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Dalam cahaya bulan yang diterangi kabut, saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam. Sementara belati telah siap tersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya ketok pintu serambinya. Dok, mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin. Pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat, saya pandangi saja mereka sehingga badan mereka bergetar. Dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimat yang pertama, pisau telah tertancap di pusarnya. Pasti istri saya menjerit. Tapi sebelum menjerit itu cukup dapat memanggil tetangga-tetangga, maka belati ini telah bersarang dalam perutnya. Tentu saya akan menarik napas lega. Kalau mayat-mayat itu telah kaku terkapar di lantai, saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya. Terpaksa, jangan salahkan saya. Keadilan menuntut balas. Tapi kalau sekonyong-konyong muncul kedua anak saya, Ita dan Imam, kalau mereka bertanya, Pak, Ibu kenapa Pak? Pak, Ibu, Pak. Tuhanku. Dua orang anaknya, Ita dan Imam, 5 dan 4 tahun menari-nari di sekelilingnya. Di ruang tengah itu dengan sebuah nyanyian anak-anak, bungaku. Saudara-saudara bisa merasakan hal ini. Mereka sangat manisnya. Lihatlah, saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tak bisa lagi peduli dengan apa yang selain kepada anak-anak saya yang manis itu. Saya tidak tahu lagi apakah istri saya cantik, apakah tidak. Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam, apa tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manisnya. Betapa saya ingin melihat lagi bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara mengerti maksud saya. Apakah hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang telah bermekaran itu?
Balerina kecil itu menari bagai malaikat-malaikat kecil. Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begitu saya ingat Ita dan Imam anak-anak saya. Seakan mereka berkata, "Pak, susulah ibu, Pak. Pak, ke kantorlah, Pak." Ya, Ita, ya Imam. Malaikat-malaikat kecil itu gaib menjelma udara. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu setelah besok saya jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat. Di masjid setelah sembahyang saya akan minta ampun kepada Allah. Saya tak mau tahu lagi apakah laki-laki Rahwana atau bukan. Saya tak mau tahu lagi apakah Sinta itu serong atau tidak. Saya tidak peduli. Tuhan ada dan laki-laki yang macam itu ada. Dan perempuan itu adalah dalam hidup saya. Semuanya harus saya hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak, Indonesia akan hancur berhubung saya melantarkan anak-anak saya, Ita dan Imam. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah sundal itu. Setiap kali saya tengah berpikir begini, Jahanam itu menelpon saya. Jahanam. Inilah sundal itu. Sesudah uang kantor ludes, apakah ia mengharap rumah ini dijual? Ya, Miss Bajazuli. Saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah inilah suara istri saya. Oh, saya telah mencoba bedaknya hutan mawar dan hutan anggrek. Ya manis, saya sendiri. Saya yakin dia pun sepikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyingkap kenangan lama. Halo? Tentu. Kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor. Bukan. Memang saya agak flu dan batuk-batuk. Ya, manis. Kau ingat laut, pantai, pasir, tikar, kulit-kulit kacang. Indah sekali, bukan? Tentu. Hah? Bagaimana? Kawin? Kau? Segera. Lihatlah niat baik selamanya tidak mudah segera terwujud. Apa? Hah? Saudara, gila perempuan itu. Apakah ini bukan suatu penghinaan? Dia mengharap agar nanti sore saya datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok atau tidak baginya. Gila. Rupanya laki-laki yang dulu itu cuma iseng saja. Ya, tentu bisa. Jahanam, saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah, kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya. Saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Persetan pengarang itu. Jam berapa sekarang? Setan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor meski sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Persetan. Sampai ketemu. Selamat siang. Melangkah seraya menyambar tasnya. Saya influenza bukan? Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.